Akting meyakinkan tentara Londo bernama Veldman itu diperankan oleh Rudy Wawor. Veldman itu dia tidak anti orang Aceh sama sekali tidak, atau anti. Film ini dulu sempat menjadi tontonan wajib murid-murid SD sekitar tahun 90-an. Cut Nyak Dien, perhatikan salah satu tentara Belanda dalam film ini. Akting meyakinkan tentara Londo bernama Veldman itu diperankan oleh Rudy Wawor. Veldman itu dia tidak anti orang Aceh sama sekali tidak, atau anti tokohnya Cut Nyak Dien, dia malah pro. Yang dia anti adalah bahwa ada beberapa hal dari suku-suku goblok fanatik macam-macam yang bikin kacau di pihak Aceh maupun di pihak Belanda. Tak heran aktingnya meyakinkan, Rudy Wawor memang tak jauh dari kehidupan negeri keju Belanda. Rudy yang bernama lengkap Rudolf Canisius Sumolang Wawor lahir di Amsterdam dari ayah berdarah Manado dan ibu asli Belanda. Justru kefasihannya berbahasa Belanda yang membuat Rudy terlibat dalam pembuatan dialog-dialog Belanda di film Cut Nyak Dien. Buntutnya, dia malah ditawari peran. Tapi buat Om Rudy bukan latar belakang budayanya yang membuatnya fasih menerjemahkan peran prajurit Belanda. Untuk mainkan peranan tertentu, kita harus lepaskan yang saya sebut bagasi kita. Bagasi kita adalah lingkungan dari kecil, adat istiadat, kebiasaan yang ada di situ. Harus dilepaskan. Bukan hanya secara fisik dalam body language-nya, tetapi di sininya. Rudy muda juga aktif di bidang tari dan teater di seluruh penjuru Eropa. Barulah di tahun 1971 Rudy hijrah ke Indonesia. Selain berakting, Rudy kini juga aktif mengajar tari flamenco maupun tari pertunjukan. Dan tentunya sekali-sekali masih berperan sebagai orang Belanda di panggung maupun layar kaca. Lain Rudy, lain lagi dua nenek lincah, Connie Sutedja dan Ida Kusuma. Keduanya kerap berperan sebagai orang Belanda. Connie misalnya pernah bermain di film Koboi Ngungsi dengan almarhum Benyamin Sueb. Di sini Connie memerankan sosok nyonya dengan gaya berpakaian serta rambutnya yang mirip Londo. Komedi malah yang lucu, kita memerankan seorang bule tapi ngomongnya campur Betawi, Belanda, ya sedikit-sedikit bahasa yang seperti saya marahin sama orang tuh. Idiot. Ida Kusuma memang sudah cukup dikenal melalui gaya bicaranya yang campur aduk antara Sunda dan Belanda. Semua berawal dari film garapan Sumanjaya. Sumanjaya, almarhum yang menemukan itu, karena saya tuh kadang-kadang kalau ngomong itu keceplosan suka bahasa Belanda gitu. Umpamanya, what is it? Umpamanya kata, iya, dia bilang, jam berapa sih sekarang gitu. Kadang-kadang suka gitu, what band ya, dari mana kamu gitu. Nah terus keceplosan, Cida, udah deh tunggu itu bahasa Belanda katanya. Campur Sunda katanya, biar lucu katanya. Keduanya juga tak memiliki darah Belanda. Kalau raut wajah Connie sedikit berbau Eropa, tapi ia 100% asli Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan ia sama sekali tak bisa bahasa Belanda. Indo ya katanya gitu. Enggak, saya asli gitu, asli Indonesia. Ada sih, waktu habis nonton Koboi Ngungsi dulu film itu, kok kamu kayaknya seperti ada turunan. Enggak, saya bilang asli kok gitu. Sama dengan Connie, Ida bukan kelahiran Belanda. Ia asli Ciamis. Waktu di festival Senggigi, kebetulan ketemu orang, apa kok? Holland spreken Tierle, ik heb Holland spreken en mereka bilang itu Ida Kusuma selalu pakai bahasa Belanda kalau di sinetron, mereka ngajak bahasa Belanda. Terus saya Ida tanya, hoeveel kinderen heb je? Alleen één maar begitu, bahasanya kan begitu.
nyebut 12 gitu, nyebut have 12 kinderen. Hah, dia bilang gitu. Jadi kita tuh mengerti gitu. Connie yang sudah bergelut di dunia akting sejak tahun 60-an telah banyak membintangi film maupun sinetron di tanah air. Jadi, untuk memerankan karakter apapun, kayaknya nggak terlalu sulit ya. Kesulitannya kalau kita harus mengatakan bahasa Indonesia, tapi kita lidahnya harus seperti bagaimana gitu. Gimana sih lidahnya tuh harus bawa, kita tuh ada turunan itu ya gitu. Kita kan susah, kita kan udah Indonesia asli gitu. Kayak bicara Ida yang gado-gado antara Sunda dan Belanda ini malah membawa berkah. Ida sendiri sudah bermain dalam ratusan film dan sinetron. Sebagian besar perannya tentu saja Nyonya Kaya Bawel berbahasa campur aduk. Tapi terakhir Suman bilang, "Dak, dilap mata kamu itu tidak pantas jadi pembalap. Kenapa? Habis leret mata kamu tuh mata gimana gitu." Jadi dari situ saya tuh selalu jadi orang kaya. Wah, ternyata memainkan peran tokoh Belanda bisa dilakukan siapa saja. Tergantung tema dari cerita tersebut, untuk sekedar lucu-lucuan atau serius. Tokohnya ya disesuaikan saja, mau yang diimpor langsung dari negeri kincir angin atau artis lokal yang tinggal sedikit dipoles.